Baik, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembangunan sebuah aktiva tetap ya. Jadi misalnya kita membangun sebuah gedung dan kita akan mengakuinya sebagai aktiva tetap. Nah, jadi di sini ada yang bertanya bahwa saya lagi pembangunan gedung, dimasukin sebagai beban apa? Nah, jadi sebenarnya pembangunan gedung ini jangan dimasukkan sebagai beban ya, tetapi dimasukkan sebagai aktiva sedang diproses. Nah, nanti pada saat sudah selesai pembangunan gedung, maka aktiva itu akan diproses menjadi aktiva tetap. Ya, jadi caranya begini. Oke, jadi saya langsung kasih contoh ya. Nah, pertama kita buat dulu satu akun. Nah, akunnya itu tipenya adalah aset lancar lainnya. Ya, jadi seperti ini. Oke, kita lihat aktiva lancar lainnya. Jadi misalnya saya buat di sini, oke, saya langsung buat saja ya. Aktiva lancar dengan kodenya adalah, saya langsung buat saja namanya pembangunan gedung dalam proses ya. Nah, jadi kalau nomornya mungkin saya buat saja biaya di muka Jakarta lah ya. Nah, sub akun dari biaya dibayar di muka yang Jakarta. Nah, seperti ini. Oke, jadi silakan Anda menentukan ya. Tapi intinya adalah tipenya adalah aset lancar lainnya. Oke, kita simpan. Nah, jadi pada saat kita melakukan pengeluaran biaya, jadi misalnya saya membeli semen ya, membeli semen. Oke, jadi saya lakukan di sini pembelian, buat PO, penerimaan dan lainnya silakan, atau saya langsung nyebrang ke faktur ya. Nah, misalnya saya buat faktur pembelian. Saya beli dari Aneka Furniture. Aneka Furniture, saya beli semen. Jadi semen itu saya langsung buat di dalam akun ini. Nah, jadi akun perkiraannya saya pilih yang tadi ya, pembangunan dalam proses tadi. Nah, seperti itu ya, saya masukin nomor akun dulu. Pembangunan dalam proses. Nah, ini dia. Oke, ini sudah ada ya, pembangunan dalam proses Jakarta. Ini sebenarnya sudah ada di aset lainnya. Oke, mau aset lainnya atau aset lancar lainnya silakan. Oke, tadi yang ini yang saya baru buat. Nah, misalnya saya beli 2 juta. Nah, misalnya semen 20 sak. Nah, jadi masukinnya ke sini. Nah, oke, kita simpan. Berarti sudah ada pembangunan dalam prosesnya ya. Senilai yang tadi. Senilai 2 juta tadi. Oke, apabila ada pembayaran tukang ya, Anda bisa lewat dari pembelian, faktur juga bisa, atau misalnya Anda langsung dari kas dan bank pembayaran ini. Bisa juga seperti itu ya. Nah, jadi di sini Anda buat misalnya dari kas. Nah, bayar tukang. Begitu bayar tukang, Anda pilih juga yang akun yang tadi, yaitu pembangunan dalam proses. Nah, ini dia. Jadi misalnya bayar tukang 500.000. Catatannya adalah bayar tukang. Nah, seperti itu ya. Nah, bayar tukang. Jadi, buat juga ke pembangunan di dalam proses. Nah, jadi bukan pilih ke biaya. Begitu juga dengan biaya-biaya lainnya yang keluar, baik sehubungan dengan material pembangunan yang Anda buat atau faktur pembelian yang Anda buat lewat Accurate ya. Nah, jadi baik pembayaran maupun pembelian dari faktur ini tetap Anda buat sebagai pembangunan dalam proses. Nah, jadi itu akan terus berjalan. Jadi pada saat nanti terakhir Anda bisa melihat di dalam neraca ya, sudah berapa akumulasinya. Nah, jadi kalau kita lihat di neraca ini, maka kita bisa lihat akumulasi. Akumulasi untuk pembangunan dalam proses ini sudah 2.500.000 ya. Nah, jadi kita lihat 2.500.000. Nah, jadi nanti 2.500.000 anggap saja ini mungkin 25 juta kah, 200 juta kah. Nah, anggap saja ya. Nah, itu Anda langsung akui ke dalam aktiva tetap. Jadi caranya begini. Anda langsung klik di aset tetap, lalu klik di aset tetap ini. Nah, begitu ya. Jadi klik aset tetap. Nah, Anda coba cari di building. Apakah ada building? Oke, berarti sekarang saya buat GD002 ya. Nah, jadi klik di data baru, lalu saya namakan. Tadi pembangunan ini misalnya kandang
kambing. Nah, kandang kambing. Nah, jadi di sini di kandang kambing Anda tentukan sebaiknya tanggal ini ya silakan ya Anda mau tentukan tanggal akuisisi gedung. Gedung kandang kambing tadi ya. Gedung kandang kambing tadi Anda mau akuisisi di tanggal berapa? Mau di akhir pembangunan silahkan ya. Nah, di sini langsung Anda pilih metode garis lurus, akun aset tentunya, misalnya aktiva tetap bangunan Jakarta, akumulasi depresiasi bangunan Jakarta, dan biaya penyusutan bangunan ya. Nah, ini misalnya begitu ya. Kemudian, buat di sini kuantitasnya 1. Nah, umur asetnya adalah 20 tahun ya. Nah, karena bangunan permanen itu tipenya adalah golongan 4, yaitu 20 tahun. Nah, setelah itu, kalau Anda sudah menentukan seperti ini, pilih lagi yang di bagian information, pajak, dan di sini di kategori Anda pilih yang bangunan permanen. Nah, kategori aset, pilih building, cabangnya Jakarta, lokasinya bisa di Jakarta, catatannya Anda buat situ, misalnya gedung kandang kambing. Nah, yang penting adalah di sini nih, di bagian RP ya, ada rupiah. Pilih di sini akun yang tadi, pembangunan dalam proses. Nah, seperti itu ya. Jadi pembangunan gedung dalam proses. Jadi jangan pilih yang lain. Masukkan senilai 2.500.000 atau masukkan nilainya ini adalah nilai yang merupakan akumulasi tadi. Nah, seperti itu ya. 2.500.000. Setelah itu klik lanjut. Jadi pada saat kita simpan nanti ya, pada saat kita simpan di sini 2.500.000. Oke. Nah, jadi setelah itu nanti pada saat kita simpan, maka ini akan menjadi 0 ya. Nah, ini akan menjadi 0 dan akan berpindah kepada aset tetap. Yang ini yang 900 juta ini akan berubah ditambah dengan 2.500.000 ya. Ini akan 0. Oke. Sekarang kalau saya simpan ya. Nah, saya simpan seperti ini. Kemudian kita lihat ya. Bisa kita ubah juga nomornya ini menjadi nomor GD002 ya, silahkan ya kalau mau diubah GD002. Oke. Nah, sekarang saya coba refresh ya, tandain ini 900 juta, ini 2.500.000. Oke, sekarang saya refresh. Nah, saya refresh, kita lihat ya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi ya yang tadi yang gedung atau pembangunan gedung dalam proses tidak ada lagi. Nah, sekarang untuk aktiva tetapnya sudah berubah ya. 900 juta ditambah dengan 2.500.000. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti setiap bulan tinggal dilakukan saja proses akhir bulan untuk proses depresiasi atau penyusutan daripada bangunan ini. Nah, dengan demikian bangunan kandang kambing ini pun nanti akan terdepresiasi dengan sendirinya. Ya, seperti itu ya. Untuk proses pengakuan aktiva tetap dari proses pembangunan gedung seperti pertanyaan tadi ini. Nah, seperti itu.